Menerima tawaran dari negeri Lebanon, menerima tawaran dari negeri Jordan untuk pindah ke Jordan. Kira-kira kalau apabila pindah ke Jordan boleh? Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak? Kalau kita mati nanti ditanya oleh bukan nakir, marah buka, jawab aja kufron. Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? Paman Nabi Yuka, kufron. Selesai. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mempunyai karomah yang sangat agung. Puluhan kitab beliau karang, kemudian dikaji oleh orang banyak, oleh orang Nusantara, bahkan oleh dunia. Lupa ngopi yang kental, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KZ yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang sudah subscribe channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beribu-ribu kebaikan kepada Anda semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kita sekarang akan membahas karomah teman-teman. Nah di sini di media sosial ada seorang mama ya dari Banten, Mama Gufron namanya. Beliau selalu memunculkan karomah dan karomah. Beliau bisa memanggil malaikat mungkar nakir. Beliau bisa mengutus ini, mengutus itu. Kemudian beliau juga bisa berbicara dengan semut, berbicara dengan jin, berbicara dengan yang lain-lain teman-teman ya. Kemudian bisa memberhentikan hujan dan sebagainya. Apakah karomah itu ada? Ya, saya jawab karomah itu memang ada. Akan tetapi tidak selalu muncul yang namanya karomah. Karomah itu sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang istiqomah. Sebagaimana dalam keterangan dalam hadis, dalam dalil, al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Artinya, ketika kita sudah istiqomah dalam menjalankan syariat agama Allah, maka akan muncul yang namanya karomah. Itu seperti itu teman-teman ya. Karomah itu sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini malah petantang-petenteng datang gitu kan, menceritakan oh bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu gitu kan. Malah belum tentu keasliannya. Jadi dawir, kebanyakan dawir dan dawir. Tapi banyak manusia yang dipilih oleh Allah mempunyai karomah yang sangat banyak. Seperti para wali-wali Allah, para wali songo, dan para wali-wali Allah yang lain. Banyak karomahnya, Masya Allah, luar biasa. Tapi beliau tidak selalu memunculkan atau tidak selalu diceritakan. Diceritakan itu setelah beliau wafat. Oleh muridnya, oleh kiai yang lain, atau oleh wali-wali yang lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah, begini tanggapan Buya Yahya tentang karomah. Apakah karomah itu ada? Ini jawabannya. Karomah adalah ada. Dan disebutkan dalam Al-Quran, ada orang-orang yang diberi oleh Allah kejadian yang luar biasa, keluar dari kebiasaannya, tapi mereka bukan Nabi. Anna laki hadha, Siti Maryam menemukan buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas. Siti Maryam bukan seorang Nabi. Maka dia adalah kekasih Allah, mendapatkan karomah. Karomah itu Allah berikan kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh yang hidupnya menjalankan syariat Nabi SAW dan menjauhi perintahnya. Kalau ada keramat muncul kepada orang yang gak sholat, itu bukan keramat itu. Itu bisa saja ihanat atau penghinaan buat dia. Penghinaan. Jadi keramat itu syaratnya harus keluar dari orang yang memang dalam hidupnya terbukti dia orang-orang soleh. Kalau tidak bisa saja keluar orang fasik, namanya sihir. Ada keramat. Dan sebutkan juga yang terjadi kepada Ashabul Kahfi, bagi yang mengatakan itu bukan Nabi. Jadi adalah karamah banyak. Kemudian setelah itu pada jadi kalau ke orang fasik namanya sihir teman-teman ya. Jadi keramat kuncinya adalah pertama terjadi pada orang-orang yang soleh. Yang kedua, bukan seorang yang diberi Allah keramat itu tidak bisa mengeluarkan setiap saat. Karena Allah yang kasih tiba-tiba. Bukan berarti kayak kita bisa ngerakin tangan, wah itu kan pesulap atau penyihir bisa gini. Nah, karamah. Di saat Allah membutuhkan, Allah bantu. Kalau tidak. Dan Allah yang memperlakukan itu semuanya. Itu karamah. Tapi ada kaidah. Jadi teman-teman ya, tadi yang dikatakan oleh Buya Yahya, bahwa orang itu tidak bisa mengeluarkan karomah setiap saat. Kenapa? Karena Allah yang ngasih dia karomah. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan videonya. Kita bisa mempercayai karamah seseorang. Tapi kita tidak boleh memaksa orang lain percaya sama karamah guru kita. Ingat. Ini kadang ta'asubnya fanatik orang. Kalau punya guru dianggap dia punya karamah. Lalu ceritakan kepada orang lain. Dan orang lain harus percaya. Oh enggak. Kita tidak wajib percaya dengan apa yang dikatakan karamah. Benar.
Bukan karomahnya yang tidak bisa dipercaya. Omongan Anda belum tentu bisa dipercaya, kan gitu kaidahnya. Siapa Anda, kan begitu. Ayo, jadi ini permasalahan bukan kita tidak percaya dengan keramat. Akan tetapi siapa yang ngomong? Wong tandanya begitu, gimana saya tahu mau percaya keramat ya? Takut disebut dusta, takut disebut apa namanya, dusta lah gitu teman-teman ya. Ada yang mengatakan man rabbuka gufron, man rabbuka gufron, man nabiyuka gufron. Apakah dia menjadi nabi atau menjadi Tuhan? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang katanya Gus Ubad mengatakan bahwa para habaib itu dawir dan kurofat. Taunya temannya Kang Ubad itu juga mendawir ataupun berbicara tentang kurofat. Ketika ditanya di alam barzah, jawab saja gufron. Man rabbuka gufron, wa man nabiyuka gufron. Udah selesai. Aduh, itu ajaran yang mungkin kurang tepat menurut saya teman-teman ya. Bisa jadi itu kalau orang lain bisa menyesatkan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau bahasa seperti itu janganlah dikeluarkan gitu teman-teman. Kecuali untuk hanya muridnya saja, jangan di video, jangan di publik. Ini kalau di publik ini seolah-olah doktrin juga. Harus mempercayai bahwa dia ini seorang wali. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ibadahnya tidak jelas sholatnya. Kalau husnudzon semoga Allah ngampuni, selesai. Baik seperti itu karomah. Jadi harus kita yakini karomah itu ada. Sayyidina Umar bin Khattab punya karomah banyak para sholihin punya karomah. Tapi ingat, paling agungnya karomah adalah orang bisa istiqomah. Tiba-tiba Anda diganggu sama orang, kok tiba-tiba Anda bisa bertahan untuk tidak marah, lalu Anda memberikan kebaikan, berarti Anda punya karomah saat itu. Itu yang lebih hebat. Istiqomah dalam memaafkan orang. Istiqomah ini bukan terbang di awan-awan. Kalau pengen terbang naik pesawat saja, beli 500.000. Kalau pengen berjalan di atas air naik perahu. Keramat kok itu. Kita pengen karomah ibadah. Kita bisa memaafkan orang. Kita bisa berjuang dengan baik. Kita pengen karomah bisa ngajar orang, lalu orang bisa dibaik. Itu kita pengen karomah begitu deh. Nggak usah aneh-aneh dah. Makan nabi, nggak usah makan nabi. Makan roti, bukan nabi. Ya, biasa saja. Nggak usah aneh-aneh. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau banyak yang ngaku-ngaku tentang karomah ini, karomah itu dusta itu. Kecuali kalau memang orang itu yang menceritakannya orang-orang yang soleh. Kalau yang menceritakan itu orang-orang yang masya Allah sudah diketahui kealimannya. Itu kan bukan hanya segelintir orang yang mengakui, tapi kebanyakan orang mengakui beliau itu alim, beliau itu soleh. Itu bisa dipercaya teman-teman. Tapi kalau orang yang ngomong, masya Allah, naudzubillah, orang nggak kenal gitu kan, terus begini begitu, terus pasti ada orangnya yang diceritakan itu dusta, itu bisa jadi teman-teman ya. Jangan ingin dipuja-puja. Itulah seperti manusia biasa saja teman-teman. Memang keramat itu ada, kata Buya Yahya. Keramat itu ada, karomah itu ada, gitu. Tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang memang udah istiqomah, kepada orang-orang yang soleh. Terus apakah tadi yang saya sebutkan Mama Gufron itu tidak punya karomah? Punya, kalau menurut saya punya karomah. Tapi tidak perlu kita mempercayainya. Kalau kata Buya Yahya gitu kan. Seseorang punya karomah, tidak perlu kita mempercayainya atau mengajak orang untuk mempercayainya gurunya itu punya karomah. Nggak perlu. Kesimpulan daripada video ini, bahwa karomah itu memang ada. Karomah itu ada sesuatu kebiasaan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya. Setelah dia menjalankan syariat, setelah dia istiqomah dalam menjalankan syariat, kemudian muncullah yang namanya karomah. Dan kemudian karomah yang paling agung itu, kata Buyanya tadi, bisa mengajar, bisa memaafkan orang, bisa ketika orang lain melukai hati kita, kita bisa memaafkan orang. Ketika orang lain hasut kepada kita, kita bisa memaafkan orang. Itu karomah yang luar biasa. Termasuk karomah yang paling agung, diantaranya kita ngambil ulama Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mempunyai karomah yang sangat agung. Apa? Beliau bisa membaca atau bisa mengarang kitab, ratusan kitab, puluhan kitab beliau karang, kemudian dikaji oleh orang banyak, oleh orang Nusantara, bahkan oleh dunia. Itu karomah yang sangat luar biasa. Yang diberikan kepada Syekh Nawawi bisa mengarang kitab, ratusan kitab, atau puluhan kitab. Itu karomah yang luar biasa. Beliau bisa mencerdaskan anak bangsa sendiri, dan beliau bisa mencerdaskan anak bangsa luar. Itu karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Nawawi. Itu karomah yang sangat luar biasa. Syekh Nawawi tidak pernah diceritakan begini, begitu. Tapi karomah beliau diantaranya mengarang kitab. Itu sangat luar biasa. Masya Allah wa tabarakallah. Subhanallah. Itu teman-teman ya. Jadi itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Jangan lupa ngopi yang kental. Subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.